Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Noviandi, dosen Universitas Esa Unggul, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Latar belakang pendidikan saya adalah Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu data mining. Adapun penerapan ini sebagai salah satu bukti untuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pendekatan yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Di mana pada pendekatan delivery, saya akan menjelaskan gambaran umum terkait mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan sumber referensi yang saya gunakan. Pada pendekatan interaksi, menjelaskan cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses belajar mengajar. Pendekatan assessment menjelaskan bagaimana cara saya mengukur capaian pembelajaran pada mata kuliah data mining, seperti melakukan evaluasi untuk mata kuliah data mining tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah data mining. Mata kuliah data mining merupakan mata kuliah wajib yang berada pada semester 4 dengan bobot 3 SKS teori. Syarat mahasiswa yang mengikuti mata kuliah data mining yaitu menyelesaikan mata kuliah kalkulus 1, kalkulus 2, algoritma, dan database. Mata kuliah data mining berisi pengajaran tentang data, bagaimana cara mengolah data, menggali data, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan penerapan pada kondisi yang sebenarnya. Ada 3 capaian pembelajaran pada mata kuliah data mining ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengerti konsep dasar dari data mining itu sendiri. Kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap data. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa itu mampu mempersiapkan data, mengolah data, dan menerapkan algoritma data mining untuk menyelesaikan permasalahan, baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara kelompok. Untuk melaksanakan capaian pembelajaran, mata kuliah data mining tersebut dibagi menjadi 8 topik yang relevan. Kemudian 8 topik perkuliahan yang relevan akan didistribusikan atau disampaikan menjadi 14 pertemuan di luar dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 8 topik yang relevan yakni pada pertemuan pertama saya membahas pengenalan data mining. Kemampuan akhir yang dicapai oleh mahasiswa pada pertemuan ini adalah diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar data mining, mampu menjelaskan latar belakang munculnya teknik data mining, serta tahapan dalam proses data mining. Pada konsep pengenalan data mining, saya juga menyisipkan atau memperkenalkan aplikasi yang akan digunakan untuk menganalisis data tersebut dan menggunakan bahasa Python. Pada topik atau pertemuan kedua, yaitu perihal data. Jadi kita akan membahas tentang data, menjelaskan jenis dan kualitas data, menjelaskan bagaimana melakukan pra-processing data. Karena data ini merupakan hal yang sangat urgent untuk disampaikan untuk proses data mining. Setelah mahasiswa mendapatkan materi tentang data, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas yang namanya eksplorasi data. Pada eksplorasi data, saya akan menjelaskan statistik-statistik data sederhana dan menjelaskan cara bagaimana membuat visualisasi data serta mendeskripsikan hasil visualisasi data tersebut dan menjelaskan analisis data multidimensional dan OLAP. Pada pertemuan keempat sampai pertemuan keenam, materi yang saya sampaikan adalah klasifikasi, di mana berisikan tentang konsep dasar klasifikasi dengan model decision tree dan model overfitting. Di sini saya juga menjelaskan cara melakukan evaluasi kinerja pengklasifikasi, serta saya menjelaskan metode-metode apa untuk membandingkan klasifikasi, menjelaskan algoritma-algoritma apa saja yang akan digunakan untuk membuat sebuah model klasifikasi tersebut. Pada pertemuan ke-7 sampai dengan pertemuan 9, topik yang saya bahas adalah analisis asosiasi. Analisis asosiasi saya menjelaskan konsep algoritma FPGROW, menjelaskan teknik evaluasi pada pola asosiasi, menjelaskan frequent item set generation, serta rule generation, menangani atribut-atribut kategori dan atribut continue dalam analisis asosiasi, serta saya menjelaskan pola sekuensial, subgraph, dan infrequence. Dan pada pertemuan ke-10 sampai dengan pertemuan
11 saya membahas topik clustering, di mana yang saya sampaikan adalah konsep dasar clustering, karakteristik data yang digunakan dalam clustering, beserta algoritma-algoritma apa saja yang digunakan di dalam teknik clustering tersebut. Di samping itu saya juga memperkenalkan algoritma K-means, algoritma hierarki clustering, dan algoritma DB-scan. Selain saya memperkenalkan algoritma-algoritma di dalam teknik clustering, saya juga memberikan informasi atau menyampaikan metode-metode evaluasi apa saja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi model yang dihasilkan dengan teknik clustering tersebut. Nah, pada pertemuan ke-12, saya akan membahas konsep anomali data. Tujuan dari pertemuan ke-12 ini adalah menjelaskan bagaimana menangani anomali data. Cara mendeteksi data yang anomali itu seperti apa? Materi yang dibahas pada definisi anomali data dan pendekatan statistik untuk mengatasi anomali data. Mendeteksi data anomali dengan proximity based outlier, deteksi density based outlier, dan clustering based technique. Pada pertemuan ke-13, saya membahas aplikasi dan tren data mining. Bagaimana tujuan dari pertemuan ke-13 ini akan memberikan gambaran aplikasi data mining dalam berbagai bidang. Topik yang saya bahas adalah spasial dan multimedia data mining, teks dan web mining, penerapan data mining dalam bidang finansial, retail industri, telekomunikasi, biologi, dan aplikasi sains. Produk-produk sistem data mining dan prototype riset. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa akan melakukan presentasi tugas kelompok. Pada tugas ini, setiap mahasiswa dapat memilih dan menerapkan teknik data mining apa yang dia mau, mulai dari persiapan data sampai dengan tugas data mining dalam menyelesaikan sesuai dengan studi kasus yang mereka pilih. Nah, pada perkuliahan data mining, selain saya menyampaikan materi, saya juga menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengolah atau melakukan analisis atau membuat sebuah model dari teknik-teknik data mining yang digunakan. Selain aplikasi yang digunakan sebagai pendukung bahasa Python atau bahasa pemrograman Python adalah Google Colab untuk melakukan analisis data tersebut. Dari penyampaian materi itu juga didukung dengan literatur-literatur yang relevan. Biasanya literatur yang saya gunakan yaitu literatur fundamental tentang si data miningnya. Salah satu contohnya adalah literatur dari buku atau handbook Encumber dengan judul konsep dan teknik data mining pada tahun 2012. Proses perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali. Pembelajaran masih dilakukan secara daring atau online. Perkuliahan daring dilakukan dengan dua cara, yaitu secara asinkronus dan secara sinkronus. Pendekatan asinkronus ini saya akan menggunakan media e-learning yang disiapkan oleh Universitas Esa Unggul, di mana pada e-learning tersebut terdiri dari beberapa menu, ada forum, pemberian tugas, penyimpanan modul, materi, PPT, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga menggunakan media WhatsApp Group. Media WhatsApp Group ini saya sediakan bagi mahasiswa yang ingin menanyakan atau mendiskusikan hal-hal yang belum jelas pada fase atau pada proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Untuk interaksi dengan menggunakan WhatsApp Group, saya memberikan layanan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Nah, untuk cara sinkronus, media yang saya gunakan adalah Google Meet dan Zoom. Dari sisi interaksi atau pendekatan interaksi, saya gunakan dalam proses belajar ini adalah mengajar dengan menyisipkan beberapa pertanyaan, baik selama proses penyampaian materi atau setelah selesai penyampaian materi tersebut. Setelah saya memberikan contoh pengolahan data dengan Python, pada akhir pembahasan saya selalu memberikan studi kasus dengan menggunakan dataset yang berbeda dan dapat di-download dari repositori data yang sifatnya open access seperti Kaggle atau UCI repository. Biasanya saya selalu memberikan challenge kepada mahasiswa, 5 mahasiswa yang dapat mengerjakan lebih awal
awal akan diberikan nilai tambahan. Hal ini saya lakukan dengan tujuan agar mahasiswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Dari sisi asesmen atau aspek asesmen yang saya lakukan, berdasarkan kesepakatan di awal perkuliahan, ada penilaian yang saya lakukan dengan membagi 4 kriteria pembobotan. Pertama adalah kehadiran sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Nah, setiap penilaian atau bobot yang saya berikan itu akan selalu diumumkan di siakat yang disediakan oleh Universitas Esa Unggul. Jadi mahasiswa bisa melihat berapa nilai mereka, dan apabila nilai mereka kurang dari syarat kelulusan, maka mahasiswa dapat melakukan remedial yang disediakan oleh universitas. Berikut akan saya contohkan proses belajar mengajar secara daring dengan menggunakan platform Google Meet atau Zoom serta Google Colabs untuk mencoba bahasa pemrograman Python untuk analisis. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua untuk mata kuliah data mining, kita bahas yang namanya konsep data dan pra-processing data. Seperti apa sih cara kita melakukan pra-processing data terhadap data yang kita miliki. Namun sebelum melakukan pra-processing data, perlu halnya kalian ketahui jenis data yang kalian dapat maunya diapakan dan tipe datanya apa. Nah, itu hal yang paling urgent yang harus kalian ketahui kalau kalian minat dibilang data mining ini. Bagaimana sih cara kita mengenal data kita yang kita miliki? Jadi kalau kita memiliki data, kita mendapatkan data, karena di awal kan saya bilang data itu ada dua ya. Data itu ada data sekunder, ada data primer. Nah, biasanya di data mining ini kita kebanyakan menggunakan data sekunder. Data yang sudah direcord sama orang dalam jumlah record yang banyak, terus kita gunakan. Bisa itu datanya, contoh datanya bisa diambil dari repository data, bisa dari Kaggle maupun dari UCI repository. Nah, kalau kita sudah dapat datanya, kita kenalin dulu tuh datanya. Nah, bagaimana cara kita mengenal data kita? Ada beberapa atau 5 cara untuk mengenal data yang kita miliki. Yang pertama adalah kita mengetahui dulu jenis objek dan atribut di dalam data itu apa saja ya. Kita harus tahu setidaknya jenis objeknya apa, atributnya apa, baru kita melakukan treatment atau teknik algoritma apa yang cocok untuk data ini. Yang kedua adalah kita membuat deskripsi data. Bisa saja kita mendeskripsikan data dengan menggunakan statistik dasar. Kita menggunakan statistik dasar. Contohnya, misalkan kalau kalian mau melihat deskripsi dari data kalian, kalian bisa menggunakan yang namanya box plot analisis ya. Melakukan analisis dengan pendekatan box plot. Kalian bisa lihat ada outlier tidak dengan datanya, atau melihat sebarannya normal atau tidak dengan standar deviasi. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara statistik ya. Nah, yang ketiga adalah melakukan visualisasi data. Visualisasi data bisa dalam bentuk heat map, bisa dilakukan dalam bentuk histogram, bisa dilakukan dalam bentuk diagram-diagram yang lain yang bisa dilihat apakah data kita ini sudah benar atau tidak untuk dilakukan pemodelan atau teknik algoritma apa nih yang cocok untuk data yang saya gunakan. Nah, bisa juga kalian melakukan pengukuran terhadap similarity dan dissimilarity data. Cocok tidak data yang ini? Ada keterkaitan datanya atau tidak? Baru langkah selanjutnya juga kalian buat summary dari data tersebut. Nah, itulah hal-hal atau poin-poin yang biasanya kita lakukan untuk mengenal data kita sebelum kita masuk ke teknik pemodelan yang menggunakan algoritma-algoritma dari data mining sendiri. Ada tipe-tipe dari dataset ya. Jadi kalau kalian mendapatkan dataset ya, kalau kalian berhubungan dengan dataset, kalian harus paham tipe-tipe dataset yang kalian miliki itu apa saja. Bisa saja data itu dengan tipe datanya adalah record, tipe datanya graph atau network. Bisa itu tipe datanya order atau tipe datanya spasial, image multimedia gitu ya. Kan bisa ya kalau misalkan kalian punya data pemetaan, kalian kan harus merubah data pemetaan itu dalam bentuk angka kan. Kalian hitung longitudinalnya, latitude, longitude-nya bagaimana. Dipindahin dalam bentuk angka. Itu namanya data spasial. Atau data record. Data record itu ada jenisnya. Ada relational record, ada data matrik ya. Data matrik itu ya bentuknya ada kolom dan baris ya gitu ya. Numerical matrik atau crosstab. Bisa juga dokumen data. Dokumen data berupa data teks dokumen ya, yang berupa teks dokumen kalian analisis. Ada juga data transaksional. Jadi kalian pahami jenis data saya ini data apa? Apakah dia data relasional? Apakah dia data
transaksi ya. Ada juga jenis datasetnya adalah data dari situs atau dari website misalkan, atau data dari sosial informasi network yang masuk kriterianya dataset graf dan jaringan atau network. Ada data video, ada data image, ada data genetic sequence data dan segala macam. Nah, itu beberapa tipe dataset yang harus kalian pahami sebelum kalian melakukan perlakuan terhadap data tersebut. Ini saya contohkan bentukan dari sebuah data yang saya miliki, data bunga iris ya, data bunga iris di mana atributnya adalah, jadi kalau di dalam data science atau data mining itu atribut bisa dikatakan juga dengan sebagai fitur, juga bisa disebut sebagai dimensi. Nah, jadi ada atributnya apa saja? Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan jenisnya apa. Nah, sedangkan isi per recordnya itu atau isi datanya itu disebut sebagai record. Bisa juga disebut sebagai objek atau sampel atau tuple atau data. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah tipe data di dalam objek itu apa? Tipe data di dalam data yang kalian punya itu apa? Nah, secara umum di data science itu atau di data mining, data itu dikelompokkan menjadi dua. Ada data numerik, ada data nominal ya. Jadi ada data numerik, ada data nominal. Kalau secara secara mudahnya, kalau saya selalu memikirkan data numerik itu adalah data yang bisa diolah dengan pendekatan matematika. Ada rumus bisa ditambahin, bisa dikurangin, bisa dikali atau apalah gitu. Kalau nominal enggak. Nominal itu hanya bisa dijadikan sebuah tag ya. Berarti artinya adalah kalau tipe datanya nominal, tipe datanya tidak bisa dijadikan atau diformulasikan dalam pendekatan matematika. Bisa saja kan data yang ada di dalam dataset kalian itu berupa angka tapi tidak digunakan untuk matematika. Itu tipe datanya nominal. Contoh NIK. NIK datanya data numerik, datanya data angka, tapi datanya tidak bisa digunakan untuk operasi matematika, hanya sebagai labeling aja. Nah, itu dikatakan sebagai nominal. Nah, itu harus paham kalian. Kalau datanya numerik, ada nominal, apa yang kalian gunakan ya. Nah, di dalam dataset itu juga ada namanya data yang ada kelasnya, ada data yang tidak ada kelasnya. Nah, itu harus kalian tahu. Kalau kalian punya data tidak ada data kelasnya, maka data teknik algoritma apa atau teknik data mining apa yang bisa kalian gunakan. Kalau kalian punya dataset ternyata ada kelasnya, dataset yang ada kelas tersebut, teknik algoritma apa yang kalian gunakan. Jadi tidak sembarangan. Di data mining itu harus kalian pahami. Grafik, saya bilang tadi ya, kalau tipe data itu kan dibagi dua. Ada tipe data numerik, ada tipe data kategorikal atau nominal. Misalkan saya punya data itu diukur, ada yang data dapat diukur, ada dapat dihitung ya. Kalau data yang diukur contohnya ada rasio interval. Nah, rasio dan interval ini masuk ke numerik. Kalau ordinal dan nominal itu masuk ke kategorikal ya. Itu untuk tipe data. Deskripsi dari menggunakan statistik dasar. Motivasi yang saya gunakan kalau misalkan dengan menggunakan pendekatan statistik itu adalah untuk lebih memahami data. Dilihat dari tendensi sentral variasi dan penyebaran. Jadi kalau kalian punya data, kalian bisa melihat dari tendensi sentral variasi dan penyebaran datanya. Nah, yang kedua kalian lihat karakteristik sebaran datanya. Kalau secara statistik untuk melihat karakteristik sebaran data bisa kalian menggunakan statistik biasa. Misal kalian lihat mediannya gimana. Menggunakan pendekatan maksimum, minimum, kuantil, outlier, variance dan lain sebagainya. Itu pendekatan sederhana dari statistik. Kalau dimensi numerik, data dispersionnya dianalisis dengan beberapa perincian presisi. Bisa juga kalian lihat deskripsi dari pendekatan statistik dengan pendekatan box plot, di mana kalau pendekatan box plot itu akan ketahuan sebaran datanya bagaimana ya. Nah, itu deskripsi data dengan menggunakan statistik dasar. Ini analisis dispersion pada pengukuran diukur menjadi dimensi numerik, box plot atau kuantil, analisis pada proses transform. Ini merupakan atau cara mengukur central tendensi dengan pendekatan rata-rata ya, mean, ada juga dengan median, ada juga dengan melihat nilai modusnya, nilai yang sering keluar ya, atau mengukur dispersi data. Dispersi data adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap suatu data. Nah, sebelum saya lanjut, ada tidak yang perlu kalian tanyakan atau sudah paham atau belum dengan penyampaian materi saya? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan saat saya menjelaskan, nggak apa-apa, langsung pakai raise hand aja. Nanti kita langsung diskusi, saya akan jawab. Kalau misalkan terlalu cepat proses penyampaian materi saya, langsung
dibilang saja untuk mengenal data kita. Ada juga dengan scatter plot ya, ada scatter plot. Nah, kalau kita sudah menggunakan teknik-teknik seperti ini, baru ada juga dengan melihat visualisasi datanya bagaimana ya. Kita menggunakan teknik visualisasi data itu bisa berupa berorientasi piksel, bisa berproyeksi geometris, dan juga visualisasi berbasis icon. Jadi ada bentuk icon-icon wajah mungkin ya, kayak gitu ya. Nah, ada processing data dari data kita. Misalkan kita sudah tahu nih, saya udah kenal, oh ternyata data saya itu ternyata banyak outliernya ya. Data saya ternyata banyak outliernya. Apa yang harus saya lakukan? Bisa lakukanlah teknik pre-processing data. Karena itu saya bilang langkah-langkah di dalam data mining itu kalian kumpulkan data, kalian kenal dulu datanya. Kalau misalkan kalian sudah kenal jenis tipe datanya, kalian kenal apakah datanya ada missing, ada outlier, ada noise, ada datanya ada yang kosong atau tidak. Kalau sudah ketahuan itu tahapan-tahapannya, baru kalian gunakan pre-processing datanya. Kalian lakukan pre-processing data. Pre-processing data tujuannya adalah untuk mempermudah memahami data sehingga pemilihan teknik dan metode dalam data mining itu lebih tepat ya, lebih tepat. Atau untuk meningkatkan kualitas datanya, meningkatkan efisiensi dan kemudahan proses pengembangan data. Jadi itu tujuan dari pre-processing data. Pre-processing data bisa dilakukan dengan tahapan cleaning data ya, bisa dilakukan dengan integrasi data. Jadi ada cara-cara untuk melakukan atau cara-cara yang dilakukan pada fase pre-processing data ini. Pertama ada cleaning data. Jadi kalian bisa melakukan cleaning terhadap data kalian. Kalian bisa melakukan integrasi data atau melakukan reduksi data. Reduksi data itu bisa dilakukan seleksi atribut atau dengan menggunakan prinsipal komponen analisis atau menggunakan teknik regresi atau agregasi ya, itu bebas kalau dari reduksi data. Atau kalian bisa melakukan penambahan data, normalisasi data atau diskritisasi data. Nah, itu teknik-teknik yang dilakukan dalam tahap pre-processing data. Jadi saya udah jelasin nih fase-fasenya apa saja. Pertama, kalian adalah ngumpulin data atau kalian melihat dulu datanya seperti apa. Setelah kalian mempunyai data, kalian ketahui tipe datanya apa saja nih. Artinya gini, kalian tahu dulu proses bisnis datanya seperti apa. Data tipe datanya apa? Apakah datanya numerik, apa datanya nominal? Kalau misalkan kalian sudah kenal tipe datanya, baru kalian lakukan yang namanya visualisasi data atau melakukan analisis statistik dulu terhadap datanya. Apakah datanya sudah ada terjadi outlier, apakah datanya ada missing, apakah datanya terdistribusi normal. Nah, gitu ya. Kalau sudah selesai melakukan visualisasi data, sudah selesai melakukan pengenalan terhadap datanya, baru kalian melakukan pre-processing data. Untuk pre-processing data, tahapannya ada pembersihan data, boleh melakukan dengan cara integrasi data. Jadi teknik-teknik ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya dari data itu. Apa permasalahannya? Inilah cara-caranya. Bisa pembersihan data, integrasi data, reduksi data, penambahan data, normalisasi data, dan diskretisasi data. Oke, sampai sini sebelum kita masuk ke Google Colab-nya, bagaimana sih proses kita melakukan visualisasi data, bagaimana cara kita melakukan mengetahui apakah data kita ini bersih atau tidak dengan Google Colab dengan bahasa Python. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan yang mau ditanyakan. Ini orang-orangnya mana nih? Coba diaktifin kameranya ya. Farhan Nabila. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah ngerti atau tidak mengerti sama sekali nih? Atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Nanti mungkin pas di Google Colab atau di Python-nya lebih tercerahkan. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas di Python-nya. Saya tampil ya di Python-nya ya. Jadi kalau saya tanya di unmute dulu, ngerti Pak? Jadi saya ngobrolnya bukan sama benda mati nih. Oke. Di sini saya menggunakan, kita coba mensosialisasikan bagaimana sih di dalam Python itu untuk menampilkan datanya, bagaimana sih cara kita melakukan pre-processing data terhadap dataset yang kita miliki gitu ya. Nah, pertama saya perkenalkan dulu bahasa program yang saya gunakan untuk mata kuliah data mining ini adalah Python. Misalkan saya nampilin 15 record data, ternyata data saya ada 6 nih, 6 kayak gini nih. Nah, kalau datanya ada 6 seperti ini, berarti datanya saya nggak bisa gunakan dong untuk pemodelan. Ya, saya nggak bisa menggunakan untuk teknik algoritma, teknik-teknik atau algoritma data mining apa yang saya gunakan. Nggak bisa, kayak gini nggak bisa. Caranya bagaimana? Caranya untuk menghilangkan NaNA ini, saya lihat saya bisa menggunakan teknik rata-rata. Tadi kan saya gunakan teknik rata-rata ya. Saya gunakan teknik rata-rata, misalkan fill NA titik min kali 100. Saya kalikan 100% dulu semuanya.
Nah, muncul dah itu kan prosesnya di sistem ya, dia akan ngali semua. Pokoknya intinya logikanya kayak gitu. Saya rata-ratakan, saya kali 100 misalkan. Nah, itu ada pendekatan statistiknya seperti itu. Kalau saya sudah lakukan, saya lihat lagi masih ada tidak ya fill NA yang tidak diketahui. Ternyata dari atribut ini, Pak, sampai situ paham ya? Prosesnya paham ya? Saya rata-ratakan, saya kali NA. Iya, Pak. Nah, habis itu saya tampilkan lagi karena saya menggunakan berapa nih? 2, 3, 4, 5, 4 atribut. Saya cuma menggunakan 4 atribut. Saya lihat lagi dari 4 atribut saya, masih ada NA tidak? Apakah sudah bersih atau tidak ya? Ternyata masih ada nih nan kayak gini nih. Ini juga nggak bisa. Maka saya bilang, yang NA itu dijadikan 0 aja atau apa gitu ya. Nah, aturan bakunya ada di statistik ya, di statistik ada. Nah, baru saya lihat, saya running, ternyata nilai yang NaN itu udah bersih nih semuanya, ya udah bersih semua, lead segala macam. Jadi kita paham nih secara statistik, cara proses membersihkan datanya bagaimana, ya bisa pakai teknik rata-rata, bisa pakai teknik median, nilai tengah, atau modus. Kalau bikin paper, kita tulis tuh. Kita bikin tulisan rumusnya bagaimana, cara perhitungannya bagaimana. Tapi kalau di dalam aplikasinya atau di dalam bahasa programnya, kita cuma nulisin kodenya aja. Seperti apa sih proses pengkaliannya, kita pindahin, nanti komputer yang kerja. Dia kerja, asalkan logikanya benar, cara hitungannya benar, habis itu dia akan nampilin, oh ternyata nggak ada lagi nih yang kosong. Berarti data saya udah bersih dong semuanya. Ya, data saya udah bersih nih semuanya, nggak ada lagi ya. Yang lain-lain itu nggak ada lagi. Nah, habis itu saya cek, saya mau pastikan, saya panggil lagi tuh, yang NA masih ada nggak sih? Kalau ada, saya rata-ratakan lagi dikali 100 misalkan. Ternyata dengan perintah ini, ternyata nilai saya nggak ada yang NA lagi, nggak ada yang outlier lagi. Kalau ada dalam bentuk angka, berarti itu masih ada outliernya, ya. Jadi kalau masih ada, misalkan di sini time zone-nya ada 2 nih misalkan, berarti masih ada outlier 2 data lagi, 2 record data lagi. Atau population ada 10, berarti masih ada. Nah, kalau sudah 0 semua seperti ini, berarti saya nggak ada outlier, tidak ada kesalahan terhadap data saya lagi. Artinya data saya udah bersih nih, udah siap ke fase berikutnya. Nah, saya mau kenal data saya lakukanlah visualisasi data. Ya, bisa nih kalau sudah di dalam fase visualisasi data udah jadi satu informasi nih, bisa dijadiin satu jurnal. Ini kan bisa nih. Oh, Mei 27 2000 sekian, kasusnya berapa? Gitu. Paham ya? Paham, Bang. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, nanti download dataset yang berbeda ya, download dataset yang berbeda dari kaggle.com atau UCI repository. Kalian pelajari dengan dataset yang berbeda itu, kalau fungsinya kayak gini bisa jalan atau tidak. Intinya adalah kalian pahami dulu datanya, apa yang akan kalian lakukan. Oke, terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa diskusi nanti di WhatsApp ya. Pak, saya tertarik nih dengan ginian. Saya masih bingung nih dengan ginian. Nah, silakan bisa chatting dengan saya. Kalau tidak sibuk saya balas. Ya, gitu seperti biasa. Terima kasih banyak. Boleh nanya satu lagi, Pak? Ya, boleh. Kan data outlier itu kan kayak dihapus itu atau diganti, Pak. Kalau misalnya kebanyakan gitu gantinya yang berfungsi gitu kebaca jadi outlier gitu buruk gitu, Pak. Apa nggak apa-apa? Itu mungkin nggak? Sebenarnya gini, kalau data kita ada outlier, kalau di industri itu ya, outlier itu bisa jadi satu informasi buat kita. Bisa jadi intinya adalah kita mau ngapain ini dengan data kita. Kita mau narik informasi apa dengan data kita ini. Kalau kita mau lihat, contoh gini, mahasiswa Fasilkom, rata-rata ada 20 mahasiswa. Rata-rata nilainya cuma dari 60 sampai 80. Ternyata ada satu orang jadi 100, ada satu orang nilainya 100, atau satu orang itu IP-nya dari semester 1 sampai semester 6, 4 terus. Berarti itu kan outlier, ya enggak? Itu outlier kan? Nah, yang data outlier itu bisa jadi informasi buat universitas, oh ini anaknya bisa ditarik nih, jadi dosen atau jadi tenaga apa, bisa disekolahin atau apa. Nah, itu bisa jadi kesimpulan. Kalau kalian mau melakukan prediksi atau apa, yang outlier itu nggak bisa digunakan. Maka kalian bersihkan dulu. Caranya bagaimana? Ya tadi, secara statistik seperti tadi. Oke? Tapi ada minimumnya gitu nggak, Pak? Dari beberapa, misalnya
untuk bisa dijadikan sebuah prediksi itu harus ada sekian ribu data yang valid gitu Pak. Intinya dataset kita itu harus valid semua ya, harus bersih semua. Jadi kita kadang-kadang kan gini, kita dapat contohnya dataset yang COVID-19 ini atributnya banyak. Ada 38 tadi. Tetapi atribut yang saya gunakan nggak sampai ke 38-nya, cuman ada 4 atribut saja. Karena itu informasi yang mau saya tarik. Saya mau lihat angka kematiannya di daerah ini berapa, per tanggal ini berapa. Jadi saya tarik cuma dalam angka kematiannya saja. Oke, terima kasih banyak yang